orang tua zaman dulu kita tuh, ya itu kan begini, simple kok, sederhana gitu. Tapi literasi barat tuh harus mencari sumbernya dulu. Oh, menurut ini hadis ini, mungkin menurut ayat ini, atau menurut filosof seperti ini. Jadi kayaknya memang agak terlalu apa ya, ini suara apa ya, anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam keindahan dan yang baik-baik. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Daru di channel Sinau Urip, channel yang isinya membahas tentang cerita kehidupan, mungkin yang ada hikmahnya, dan juga opini-opini, dialog, dan ya yang kira-kira bakal cukup menarik untuk menjadi trigger atau pembelajaran, khususnya buat saya sendiri dan mungkin bagi siapapun yang menyimak. Begitu kira-kira. Baik, kali ini mungkin bukan cerita hikmah, tapi ada satu perspektif ya yang saya rasa ini cukup menarik untuk dibahas. Jadi tentang pola-pola cara berpikir ala barat dan ala timur gitu, dan yang pada akhirnya sih sebenarnya dalam tatanan akademis di timur itu dipakai sebagai rujukan, ya artinya merujuk ke barat gitu. Jadi tentang literasi, tentang referensi lah ya gitu. Nah, ini tuh agak ribet ya. Enggak, maksudnya simpelnya begini sih. Jadi kita sebagai orang timur ya, khususnya ya Nusantara, Indonesia, orang Jawa atau mungkin sekitarnya, yang orang itu tuh mempunyai tradisi kesadaran belajarnya itu adalah tutur gitu. Jadi kayak turun temurun gitu loh. Jadi kata kakek ini, kata mbahku, kata leluhur kita itu, dan itu tercermin dari kehidupan sehari-hari yang sederhana, yang secara sederhana itu udah kayak tapi kayaknya ini zaman dulu ya, waktu saya kecil ya, dan kayak udah otomatis tuh setiap orang, karena saya dari Jawa, jadi saya bilang setiap orang Jawa itu memahami falsafah atau tatanan atau budi pekerti yang seperti itu, kampanye gitulah ya, atau budaya gitu, lebih ke budaya ini kan orang beradab kan orang berbudaya ya, katakanlah seperti itulah. Nah, itu udah paham, baik itu yang dari lini masyarakat yang pedesaan sampai yang mungkin dulu itu berarti kalau dibilang perkotaan mungkin belum, tapi orang yang stratanya mungkin secara finansial atau tuan tanah lah zaman dulu kan begitu ya, itu paham tentang kaidah-kaidah kehidupan. Mungkin kalau gampangnya tuh, kalau orang Jawa bilang itu wong itu harus Jowo. Artinya itu Jowo itu bukan suku atau bukan penduduk yang tinggal di daerah itu, tapi Jowo itu menerapkan falsafah atau budi pekerti yang luhur gitu loh, kurang seperti itu. Nah, kok jadi panjang? Nah, maksudnya tuh gini ya, kadang-kadang mungkin teman-teman pernah menemukan satu hal yang sangat sederhana atau basic, tapi ternyata itu bisa mirip atau mungkin sama, sejajar dengan nilai-nilai yang ada di tradisi barat, misal yang sudah diteliti jadi buku, ditemukan atau mungkin jadi satu pedoman gitu di dunia barat gitu, misalkan kayak gitu. Misalnya ya tentang, kalau contohnya agak lupa sih, tapi misalkan seperti ini, ada seorang kakek gitu ngomong hal simple gitu, ngono-ngono yo, ning aja ngono gitu. Nah, itu hal-hal yang sering, kata-kata atau yang sering diucapkan gitu tentang ngono-ngono, tapi yo aja ngono. Ini kan maksudnya piye yo gitu. Nah, ternyata itu mungkin di tradisi Yunani atau mungkin di tradisi Arab itu ada satu filsafat itu atau filsuf yang menemukan yang sama, tapi saya nggak menemukan persamaannya sih, cuma lupa sih artinya sih. Gampangannya gini ya,
orang barat itu lebih suka mendokumentasikan dengan mencatat, jadi bentuknya literasi buku gitu. Menurut filsuf Plato seperti ini, menurut filsuf siapa atau menurut nabi siapa seperti ini. Padahal orang Jawa ala iku ngono iku wis gampang, wis biasa ning kene iki. Nah, kayak gitu loh. Hal seperti itulah udah biasa di sini, nggak perlu jadi teori. Nah, ini tuh menurut saya sih menarik ya, karena kadang-kadang kita tuh memvalidasi satu masalah itu ribet mencari teori, mencari dalil atau apa ya sebutannya ya kurang lebih mencari dasar gitu loh. Perbuatan ini tuh besar, perbuatan seperti ini tuh dasarnya benar apa enggak sih gitu misalkan. Nah, kalau orang tua zaman dulu kita tuh, ya itu kan begini, simple kok, sederhana gitu. Tapi literasi barat tuh harus mencari sumbernya dulu. Oh, menurut ini hadis ini, mungkin menurut ayat ini, atau menurut filsuf seperti ini. Jadi kayaknya memang agak terlalu apa ya, ini suara apa ya, suara anjing. Jadi kayak menjadi, menurut saya tuh overthinking gitu loh. Nah, ini pola-pola ini tuh selalu diadopsi di lingkungan akademis. Jadi menurut saya ya aduh kok suara jadi sering nggak apa lah. Jadi kayak semacam kita tuh sebenarnya bisa belajar dari hal-hal yang sangat simple, sangat sederhana gitu, dan ini tuh membantu khususnya saya sendiri ya, ini opini ya, itu tuh membantu kita tuh untuk memahami segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas tanpa dibatasi oleh aturan ini, aturan itu, atau referensi ini itu, menurut ayat ini, menurut ini. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu udah ada gitu benih ya, udah ada pengetahuannya, memang sudah secara murni itu sudah ada, dan kita tinggal mengaksesnya secara apa namanya itu murni gitu loh. Pemahaman itu sebenarnya tuh secara ya adanya di sini, dan dirasa itu ini benar kok, maksudnya begini, simpel banget gitu. Misalkan pemahaman itu tuh sesuatu masalah itu bisa dipahami dengan sangat sederhana loh, dengan gampang gitu. Hanya dengan satu kata pun mungkin bisa, tapi karena ada banyak teori, banyak referensi atau dasar-dasar yang dari kebudayaan lain, itu menjadi lebih rumit gitu. Misalnya rasanya tuh makanya kenapa kok orang cenderung overthinking, mau kesini takut nabrak ini, mau kesini takut nabrak ini gitu. Padahal pada hakikat berarti kan makna secara luas ya, secara nggak cuma luas sih, tapi secara keseluruhan itu sebenarnya sederhana gitu. Dan intinya ya balik lagi ke kebijaksanaan, bagaimana kesadaran kita lebih mendalami atau bukan mendalami ya, memaknai gitu apapun dalam kehidupan ini gitu. Jadi apa namanya, ribet nggak sih obrolannya ngalor ngidul nggak sih? Ya simpelnya tuh gini sih, maksudnya nggak selalu semuanya itu pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang kita alami itu selalu harus melihat ke sumber data atau referensi atau apa ya, tadi aku bilang apa ya, referensi atau dasar, dalil atau teori. Nggak selalu seperti itu gitu. Jadi tapi ada rasa yang bisa memvalidasi apakah ini sudah tepat gitu. Jadi saya nggak bilang benar dan salah, tapi tepat itu berarti istilah orang Jawa juga ngempan papan. Nah, ngempan papan itu bisa menempatkan diri gitu. Apakah ini sudah tepat gitu. Jadi nggak ada benar dan salah, tapi tepat apa belum gitu sebenarnya. Jadi ini kan dalam juga antara benar atau benar itu tepat ya, ngempan papan, benar itu tepat, berada di posisinya itu beda dengan benar dan salah. Benar dan salah ini ada satu nilai yang diperbandingkan, tapi kalau tepat itu ya di tepat sasaran, tepat sesuai gitu. Jadi kalau gitu ya antara tepat dan nggak tepat, atau tepat dan belum tepat, nah kayak gitu loh. Jadi itu sederhana sekali sebenarnya. Jadi ribet nggak sih? Ya pokoknya kita nggak bisa memutuskan sesuatu tuh hanya dengan dasar teks gitu, atau mungkin yang udah ada di validasi. Misalkan kalau dulu kamu nggak sesuai Al-Quran dong, nggak sesuai hadis dong. Dulu ketika mendapatkan wahyu itu atau intuisi atau ilham, atau mungkin filsuf dapatkan ilham, itu kan juga dari pemikiran seperti itu yang dia memang bersih, bening,
kosong gitu, menerima itu jawaban itu des kayak mendownload. Nah itu dicatat, pengalaman-pengalaman itu dicatat, jadi ilham, jadi wahyu. Nah yang dinamakan dari Tuhan itu ya dari kemurnian itu sebenarnya gitu. Jadi manusia biasa pun bisa mengakses, tapi mungkin porsinya kecil gitu. Jadi kita bisa memvalidasinya sendiri. Lalu bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu ada di seluruh semesta ini gitu. Jadi seluruh apapun tuh ya ayat-ayat Tuhan kan begitu kan sebenarnya. Jadi bisa tanpa bahasa, tanpa intinya ya, kalau Al-Quran Mushaf itu kita mungkin hanya bisa dapat trigger di situ. Misalkan kita baca ayat ini, dapat satu ayat atau kata itu, oh ini artinya ini. Nah itu kita berkembang otaknya, tes gitu. Oh ternyata penafsirannya bisa sangat luas sekali gitu. Itu tergantung usia, kesadaran, pemahaman, dan kebijaksanaan kita gitu. Jadi ya balik lagi sih, sebenarnya tuh apa sih tujuan saya bikin video ini? Sebenarnya lebih ke ya untuk saya sendiri lah. Maksudnya untuk saya sendiri tuh ngapain overthinking gitu. Ya udah, kita bisa mengakses kesadaran semesta, kesadaran ketuhanan itu untuk memvalidasi, untuk mencari referensi atau sumber. Ya sudah, dengan itu aja gitu. Yang penting ketika ada rasa di kalbu ini tek gitu, tek greng, itulah kebenaran, seperti itu. Tapi sekali lagi disclaimer, ini versi saya, bukan untuk dianut. Tapi kalaupun ada teman-teman yang kalaupun ada yang merasa terinspirasi dengan ini, ya oke-oke aja sih gitu ya. Jadi kira-kira segitu ya pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu.